kita akan berbicara tentang fact and truth, yaitu fakta dan kebenaran. Fakta adalah sebuah realita yang kita lihat, realita yang terjadi, yang langsung kita bisa nilai. Sedangkan kebenaran hakiki adalah sesuatu yang sebenarnya terjadi, sekalipun kadang terlihat berbeda dengan fakta, dengan realita. Kita sebagai orang percaya diperhadapkan antara realita dan kebenaran, antara fakta dan kebenaran. Realita adalah kejadian yang terjadi di dunia. Fakta itu, kita lihat faktanya hari-hari ini ada pandemik yang begitu buruk, yang melanda seluruh umat manusia, yang tidak pernah terjadi di zaman modern seperti ini. Semua seakan-akan diporak-porandakan, ekonomi, hubungan, dan kesehatan, bahkan orang sampai meninggal. Itu realitanya. Saudara, banyak orang mengatakan, jika kamu beriman, kamu tidak akan terkena oleh pandemik ini. Bukan saya tidak percaya, tetapi pandemik ini tidak pandang bulu saudara Kristen atau tidak Kristen. Dan bukan berarti kalau saudara Kristen lalu saudara terkena COVID-19 lalu saudara kurang beriman. Bukan juga, karena hidup kita tidak mengandalkan apa yang terjadi di dunia saja. Kita hidup dalam rencana kekekalan Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia, saudara sakit, sehat, kaya, miskin, itu cuma sementara. Dan saudara, itu realita. Itu adalah fakta. Namun kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Nah, mana yang lebih berpengaruh buat kita? Tentu, sebagai manusia daging, realita dan fakta yang paling pertama kali kita rasakan. Kita lihat realitanya. Sakit, kehilangan, kekurangan, kesulitan, kehilangan pekerjaan, hubungan yang hancur. Kita lihat fakta seringkali bahkan sebelum COVID-19 terjadi sehari-hari. Realitanya kita lihat, mana seakan-akan janji Tuhan, orang yang tidak benar hidupnya, malah hidupnya seakan-akan lebih nyaman dari kita. Orang yang berbohong, orang yang menipu, orang yang tidak adil, orang yang jahat, seakan-akan hidupnya lebih baik dari kita yang hidup mempertahankan kebenaran. Itu realita memang, tetapi kebenarannya tidak demikian. Saudara, kenapa? Karena kita hanya melihat secara faktual. Kita menilai segala sesuatu seringkali hanya berdasarkan materi dan kehidupan yang sementara di dunia. Sedangkan Tuhan berbicara tentang rencana kekekalan, tentang jangka panjang. Apa yang terjadi saat ini itu hanya sementara. Kita tidak bisa jadikan itu sebagai dasar penilaian. Nah, maka itu suatu kejadian, Thomas pun mengatakan demikian ketika Tuhan Yesus mati disalibkan di hari Jumat. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Saudara, dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus hidup kembali. Maka itu dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang tangannya, atau mencucukkan jariku di lubang yang ada di bekas luka di lambungnya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas menuntut bukti. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini suka akan bukti, suka akan kesaksian, suka akan mujizat. Dan seringkali iblis bekerja di balik itu untuk menipu kita, akhirnya membuat kita kecewa, membuat kita berpikir, sama saja. Kita percaya nggak percaya, kita juga sakit. Kita percaya nggak percaya, kita juga kehilangan, kita juga kekurangan. Itu bukan salah Tuhan, itu salahmu karena engkau mengukur segala sesuatu berdasarkan materi, berdasarkan dunia. Namun kebenarannya, Tuhan Yesus mati, tapi dia bangkit di hari ketiga. Dia mati di hari Jumat, dia bangkit di hari Minggu. Your Sunday is coming. Hari Minggumu akan tiba. Kalau ada kematian dalam hidupmu secara ekonomi, secara hubungan, secara apa saja, Tuhan berjanji bahwa akan ada mujizat, pemulihan, dan kebangkitan dalam bentuk apapun itu. Ya sudah, mari kita percaya kebenaran. Kita kembali kepada kebenaran. Jangan tertipu oleh fakta, jangan tertipu oleh realita, karena realita itu tidak adil, realita itu buruk, realita itu tidak baik. Sekalipun sesuatu tidak adil terjadi dalam hidupmu, sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus adalah tetap Tuhan yang baik, dan itu adalah kebenarannya. 6 kali Yosua mengelilingi Yeriko dan tidak terjadi apa-apa. Tidak bergeming, tembok itu mungkin tidak bergerak, pondasinya tidak ada yang retak, dan tetap
Bayangkan kalau saudara jadi Yosua, memimpin pasukan-pasukan itu untuk mengelilingi tembok 7 kali, tapi 6 kali dikelilingi masih tidak terjadi apa-apa. Saudara akan malu, saudara akan grogi, mungkin saudara akan pikir, waduh, bagaimana pemikiran pengikut-pengikutku nanti? Apakah mereka masih percaya? Mereka anggap aku orang gila dan seterusnya. Yosua tidak peduli. Dia keliling, karena Tuhan katakan kebenarannya adalah 7 kali. Dia keliling, pada saat putaran yang ke-7, tembok ini runtuh. Saya nggak tahu runtuhnya karena gempa bumi, runtuhnya karena mungkin salah fondasi atau apapun alasannya. Itu bukan urusan saya. Tetapi runtuh, itu kebenarannya. Saudara, seringkali kita hanya berputar 5 kali dan kita mundur dan kita kecewa. Seringkali sampai 6 kali kita katakan, mana sudah 6 kali? Kalau 7 kali runtuh, 6 kali kita putar, pasti ada tanda-tandanya. Oh, Tuhan tidak bisa engkau atur dengan caramu berpikir. Kadang 7 kali tembok itu baru runtuh, ke-6 kali engkau berputar, tidak terjadi apa-apa. Seakan-akan semuanya masih buruk, seakan-akan tidak ada pertolongan. Itu tidak berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu. Saudara, kebenarannya adalah, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu secara faktual, secara realita. Kebenarannya adalah Tuhan Yesus tetap Tuhan yang tetap bisa diandalkan. Dalam kesesakan, kuasanya sangat terbukti. Tuhan katakan, dengan tinggal, tenang, dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Saudara, jangan tergoyahkan oleh fakta, oleh realita. Tetap tenang, tetap percaya. Saya percaya bahwa indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah gagal. Dan semua kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati.